Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. Mantan jubir KPK menggemparkan seluruh Indonesia. Dikarenakan teman-teman yang dulu dirinya adalah bagian dari tim pemberantasan korupsi, saat ini dirinya berubah 180 derajat malah membela koruptor. Kendati masih diduga terlibat teman-teman, tapi ini tentu tidak bisa kita biarkan. Dalam pernyataannya bahkan di sini Pak Febri Diansah menyebut KPK ini menetapkan Hasto Kristianto secara tidak adil, tidak legal, dan terlalu terburu-buru. Apakah ini Pak Febri Diansah, ini mantan jubir KPK, menyebut bahwa KPK ini tidak objektif dalam penyelidikannya, atau ya kalau kasarnya ini adalah kasus pesanan dan Hasto Kristianto bukan tahanan koruptor, bukan tahanan korupsi, tapi tahanan politis yang memang sudah menjadi keinginan penguasa untuk menangkap 1, 2, 3, atau 4 ini petinggi-petinggi PDIP. Hari ini kita bakal mendengarkan pernyataan langsung dari Bapak Febri Diansah, ex-jubir KPK, teman-teman, yang menerangkan terkait alasannya kenapa sih sampai mau-maunya membela Hasto Kristianto, bahkan dengan ancaman dirinya juga bakal jadi tersangka dikarenakan terlibat kasus pencucian uang di era Menteri Pertanian saat itu, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Dalam press release singkatnya di sini, mantan juru bicara KPK Febri Diansah menjadi salah satu kuasa hukum inti Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Febri menjelaskan alasan kini bergabung membela Hasto Kristianto dan juga PDIP. Febri mengaku telah mempelajari dan berdiskusi dengan beberapa pihak terkait Hasto. Febri menganggap peran Hasto dalam perkara ini tidak jelas. Mungkin banyak pertanyaan, ya teman-teman, kenapa kemudian katakanlah Bang Todung adalah tokoh anti korupsi, kemudian menangani kasus korupsi? Karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya, ujar Febri di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Teman-teman, biar lebih lengkap, mending kita simak saja langsung alasan ini Febri Diansah, mantan juru bicara KPK yang dulu memberantas korupsi, tapi saat ini malah membela terduga korupsi. Kita simak video selengkapnya. Karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini. Ya, saya jadi advokat itu sejak sebelum masuk KPK. Jadi sejak 2012 saya sudah di 2012-2013 ya sudah disumpah sebagai advokat, dan itulah profesi yang saya jalankan saat ini. Saya pamit dari KPK pada Oktober 2020 dan kemudian secara full menjadi advokat. Tadi Bang Todung sebenarnya menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa kemudian katakanlah Bang Todung adalah tokoh anti korupsi kemudian menangani kasus korupsi, karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya. Kalau terkait kami masuk kemudian pada tim hukum untuk proses persidangan perkara pokok ini, tentu sebelumnya sudah ada diskusi ya, dan kami mempelajari terlebih dahulu. Jadi kami pelajari ada 2 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat. Seharusnya bagi semua pihak itu jadi pegangan paling kuat. Dan di putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 3 orang terdakwa tersebut sebenarnya sangat jelas tidak ada peran Pak Hasto Kristianto yang kemudian bisa membuat Pak Hasto dijerat sebagai pemberi suap, dan seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut itu bersumber dari Harun Masiku. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan, lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya? Setelah kami pelajari itulah kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti. Mungkin itu ya. Arman juga sempat membela Pak Ferdi Sambo. Lalu waktu itu juga melawan juga Bang Roni yang sebagai kuasa hukum Barada Richard. Mungkin model apa sih yang pada saat ini bisa buat memenangkan buat Pak Hasto itu tidak terbukti bersalah? Jadi begini teman-teman, saya advokat,
Bang Arman Hanis, ketua saya di AAI, sebagai advokat juga tentu saja, dan tim ini juga advokat. Bang Roni Talapesi juga advokat. Mungkin ini juga bisa jadi proses pembelajaran bersama kita bahwa advokat itu bekerja secara profesional, dan ada satu prinsip dasar dalam dunia advokat itu, advokat tidak bisa diidentikan dengan klien. Bahwa ada perbedaan pendapat saat menangani kasus yang lain, kami tetap profesional untuk melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dan sekarang kami bersama Bang Roni Talapesi dalam satu tim hukum, tentu saja kami akan fokus pada aspek hukumnya secara profesional. Jadi ini pembelajaran juga bagi kita semua, bagi teman-teman kami juga di kalangan advokat, bahwa advokat tidak bisa diidentikan dengan klien. Itu tertulis jelas ya di Kode Etik Advokat. Di Undang-Undang Advokat juga ada jaminan Ya, tersebut. teman-teman. Barusan Dan kita juga telah advokat menyimak menjalankan fungsinya penjelasan secara dari ini Pak Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK yang saat ini membela Hasto Kristianto dan juga PDIP. Terlepas teman-teman dari berbagai pernyataan-pernyataannya, kita ya patut hormati apa yang mungkin Pak Febri Diansyah ini yakini, selama itu ya tidak melanggar hukum. Tapi terlepas dari kasus Hasto, teman-teman, ini kasus yang menyeret namanya Pak Febri Diansyah terkait pencucian uang Syahrul Yassin Limpo di kasus Syahrul Yassin Limpo atau SYL juga patut diselidiki. Dan kita berharap Pak Febri Diansyah tidak mangkir-mangkir seperti Pak Hasto dulu, yang kalau saya hitung ada 1, 2, 3, 4 kali mangkir dari penyelidikan, dari panggilan KPK. Dan ya gentle lah, kalau misalnya memang tidak bersalah ya KPK juga tidak akan mempermasalahkan. Toh ini kan juga masih berstatus saksi. Tapi ya mungkin teman-teman ya, ini mungkin saja setelah pemeriksaan pertama statusnya bisa langsung dinaikkan menjadi tersangka. Dan kehilangan Febri Diansyah di kubu Hasto Kristianto ini tentu akan jadi pukulan telak, karena ini akan membuktikan bahwa kubu Hasto Kristianto ini cukup bermasalah juga. Hasto Kristianto diduga melakukan suap dan korupsi, dibela ex-jubir KPK yang juga terseret kasus korupsi. Jadi ya nggak ada yang benar akhirnya. Gimana pendapat teman-teman semua? Pendapat Anda semua terkait kasus yang menyeret nama mantan juru bicara KPK Bapak Febri Diansyah ini? Apakah Pak Febri Diansyah harus memundurkan diri dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto dan fokus saja untuk mengurusi ini kasus yang menyeret dirinya di kasus pencucian uang SYL? Kita tentu bakal terus kawal teman-teman perkembangan berbagai kasus-kasus korupsi yang saat ini sangat hangat diperbincangkan. Terima kasih teman-teman, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.